Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan syama'u. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Wa misli inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan kitab sama'u. Allahumma qul inna rahmatan sahabat Sayyidina Umar Usman Abu Bakar. Wa qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan ya Allah. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat berdiaku. Wa qul inna rahmatan wa ya Allah. Wa qul inna rahmatan syahul jalali. Wa qul inna rahmatan syah nawawi al-badali. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan abdiya ma'arabi. Allahumma qul inna rahmatan ulama Nusantara, ulama Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan ya Malaikat Jibril. Wa qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan seluruh para nabi. Wa mati inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan kitab samang. Wa qul inna rahmatan wa ya'dil inna rahmatan. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Wa qul inna sya'dal ya fi Allah ya Rasulullah. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan Mekah Madinah. Wa msa'adili inna rahmatan Indonesia. Wa qul inna rahmatan tanah Jawa. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Selamatkan la inna rahmatan Indonesia. Wa qul inna rahmatan Pancasila merah putih NKRI. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Putra putri unik yang ada dimanapun wa qul inna rahmatan santri-santri dimanapun wa qul inna rahmatan seluruh jamaah wali inna sya'dali ya Allah. Wa qul inna rahmatan selamatkan ya Allah. Wa qul inna rahmatan hidayah. Wa mahadin inna rahmatan hidayah samawi andali yang firman Allah. Al-Fatihah. Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna rahmatan tariqah qadiyah nasabandiyah. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan ulama. Wa misna'adi inna rahmatan tariqah qadiyah nasabandiyah. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah. Wa qul inna rahmatan tasyaw. Allahumma qul inna rahmatan tahir wa mahajah. Wa qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna rahmatan mukarnakir wa misla'adi inna rahmatan ya malaikat maut. Allahumma qul adi inna sya'dali ya maf'adan ma fil maut. Wa misla'adi inna rahmatan ummati la ya maf'adan ummati. Subhanallah. Wa qul inna rahmatan dunya. Allahumma qul inna rahmatan dunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah ya malaikat Jibril kun wa qul inna wa sya'dali inna rahmatan turunkan la ya ma'fa'ala ya ma'fa'ala. Wa qul inna rahmatan hidayah ya Allah kebarukan inna rahmatan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'fa'ala ummati
Rabbana la yamanul maut. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله رجال الله أجلسونا لأجل
Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dibuka. Sekarang kita menginjak bab selanjutnya, bab tentang sholat, halaman 61. Nanti kita baca halaman 63-nya. Kitab Samawi bab yang ketiga tentang sholat. Sampun? Seperti biasanya ditirukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu. Bab ketiga. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif. Lam. Shad. Lam alif. Ha. Fi bayanis sholati. Menerangkan tentang sholat. Buka halaman 63-nya. Wal muradu biqoulihi Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biqoulihi as-salatu lughatan ad-du'a'u wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin innama kanat as-salatu syari'atan wa tariqatan wa haqiqatan wa'lam annal insana al-kamila huwa al-'abdu alladhi yaf'alu as-salata bi asrariha wa kana fiha qasruha wa labbuha wa haqiqus salati hiya al-'ubudiyatu wa yunaji li rabbih la li waqtiha wa kullu man yusalli fil haqiqati kana li ahlillahi lakin man yusalli as-salata li waqtiha. Yang dimaksud dengan maqalah tersebut salat bila ditinjau dari segi bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Akan tetapi salat sendiri dibagi menjadi 4. Ada salat syariat, kemudian thariqah, hakikat dan ma'rifat. Ketahuilah sesungguhnya manusia yang sempurna ialah yang melakukan sholat dengan segala dohiriyahnya maupun batiniyahnya. Akan tetapi kebanyakan manusia sholat hanya dari kulitnya saja,
bukan intisarinya. Adapun hakikat salat ialah ubudiyah dan munajat kepada Rabbnya, bukan karena waktunya. Setiap orang yang melakukan salat dari hakikatnya, maka orang itu adalah ahlullah. Tetapi banyak orang yang melakukan salatnya melihat dari segi waktunya saja. Wahai saudaraku, ketahuilah banyak sekali orang yang mengerjakan salat atau menjalankannya, tetapi banyak juga yang tidak sesuai menurut ukuran syara, atau bisa dikatakan keluar dari ajaran salat itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi bab yang ketiga ini bab tentang salat. Kemarin kita tentang hifdzul qalbi sudah selesai ya. Bab tentang menjaga hati. Kemarin substansi dari keterangan menjaga hati itu dibagi 3 intisarinya. Jadi supaya ibadah kita salat dan lain sebagainya, maka yang paling utama itu menata hati dulu dengan beberapa tahapan yang kemarin dijelaskan dalam bab sebelumnya, melalui takhalli, tahalli, dan tajalli. Saya ulangi kembali, melalui takhalli yaitu dengan proses membuang semua penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati manusia. Itu takhalli, semuanya penyakit hati, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya, termasuk ada sir cinta terhadap dunia di dalam batinnya, dibuang. Kemudian setelah takhalli masuk pada fase yang kedua. Kemarin dijelaskan ada tahalli, hatinya dihiasi setelah dibersihkan dari segala penyakit, hubud dunya dan lain sebagainya dibersihkan. Kemudian dihiasilah dengan asma-asma Allah, dengan zikrullah di dalam hati. Kemudian setelah takhalli dan tahallinya sampai kuat dengan proses riyadhahnya kita masing-masing, di situ tajalli, waridah Allah akan nampak. Mulai Allah membukakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita ketahui, dan mudah-mudahan ini tercapai oleh kita semua. Amin. Kemudian bab selanjutnya ini adalah tentang sholat. Sholat secara umum dalam kitab Samawi ini dijelaskan adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, seperti sholat kita 5 waktu. Setelah niat ketika kemudian kita takbir Allahu Akbar, niat dalam hati, dan terakhir kita assalamualaikum. Itu adalah bentuk sholat secara istilah syariat yang kita lakukan. Nah, kemudian di dalam keterangan Samawi ini ada beberapa bagian sholat yang memang sebenarnya ini adalah hanya ahlullah yang tahu, tapi secara keilmuan minimal, walaupun kita ini orang yang belum sampai ke tahapan sana, kita harus tahu. Karena panggilan Allah itu kita gak pernah tahu. Orang itu dipanggil sampai wusul itu bukan karena kehendaknya sebenarnya, dipanggil oleh Allah sendiri dan melalui tentunya guru mursyid. Di sini dibagi sholat itu ada yang memang makomnya orang sholat syariat, kemudian ada sholat yang makom thariqah, dan kemudian ada yang hakikat. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelasin sama Abah sendiri, atau mungkin ada yang mau bertanya begitu. Terus kemudian yang perlu saya tambahkan,
Di sini dijelaskan banyak orang yang melakukan sholat tapi mereka tidak tahu tentang intisari sholat. Pada dasarnya sholat yang kita ketahui memang sholat 5 waktu, gitu kan, dari mulai belajar niat yang sebelumnya wudhu dan lain sebagainya sampai salam. Tapi tentang rahasia sholat banyak yang tidak tahu. Mungkin saya kutip dari salah satu kitab Daqaiqul Akhbar. Beliau Kiai Musonib menjelaskan gerakan sholat itu sebenarnya adalah rahasia daripada syukurnya manusia yang pernah dilafadzkan dengan kalimat alhamdu. Alhamdu itu salah satu pujian, dan alhamdu itu adalah bentuk gerakan sholat manusia, dan itu juga diilhakan, dinisbatkan dengan kata Ahmad, termasuk huruf Ahmad. Dan alhamdu itu adalah bentuk daripada gerakan sholat. Kita perinci, ketika alhamdu menjadi gerakan sholat yang kita lakukan, dijelaskan huruf alif pada kalimat lafaz alhamdu itu adalah bentuk niatnya seseorang untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kemudian huruf yang kedua dari alhamdu ada huruf lam. Lam itu menunjukkan al-qiyam, berdirinya seseorang di dalam sholat. Karena berdiri ini menjadi rukun bagi orang yang mampu di dalam sholat, kecuali kalau sakit sambil duduk sambil berlari juga bisa. Kemudian alif lam ha, huruf ha dalam kalimat alhamdu itu adalah bentuk gerakan daripada rukunya orang sholat. Jenengan tinggal digambarin aja tuh, oh ternyata ha itu adalah bentuk rukunya orang sholat. Kemudian alif lam ha mim, dan mimnya huruf yang keempat dari alhamdu itu adalah bentuk sujudnya orang sholat. Dan yang terakhir huruf dal itu adalah bentuk tahiyat akhirnya orang sholat. Itu yang dinukil dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya kira kalau para gus-gus mungkin paham. Dan itu belum cukup pemahaman tentang sholat, itu hanya sebagai bentuk tasawur, namanya taswirus sholat fi dhahiriyah, bentuknya seperti itu gitu. Makanya pemahaman tentang sholat itu sebenarnya sangat luas, dan insya Allah mungkin nanti akan dijabarkan oleh beliau, oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Untuk substansinya dalam bab ini menjelaskan tentang sholat, dan sholat secara zahiriyah tadi yang saya jelaskan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian tentang fase-fase atau tahapan sholatnya manusia, ada sholat secara syariat dan ada sholat secara thariqah dan secara hakikat. Cuman sedikit orang-orang yang paham. Mungkin itu saja yang sampaikan. Untuk lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bertanya tentang sholat. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di makalah yang dibacakan ada sholat secara syariat, secara thariqah, secara hakikat, secara sholat ini apakah di antara sholat yang dari 4 fase ini ada keistimewaan di antara salah satunya yang bisa sampai kepada Allah atau yang diterima oleh Allah? Sementara semua yang diajarkan ulama-ulama pada saat ini adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, gitu kan? Jadi sholat yang secara bahasa tadi kan sebetulnya sudah cukup. Jadi yang diajarkan di pondok-pondok pesantren semuanya sholat, pokoknya sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, ini 4 rakaat. Apa keistimewaan yang sholat thariqah, sholat marifat, sholat hakikat, itu istimewanya apa? Kenapa nggak disampaikan oleh ulama-ulama itu sehingga dalam kitab-kitab fikih kan yang disampaikan itu seperti itu? Ini saya buka Quran aja. Bismillah. Surat terakhir. Ambil kitabnya. Nih. Mana kitabnya? Coba baca.
Apa jawab Quran? Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Shadaqallahul azim. Sama enggak? Assalamualaikum Muhammad. Monggo hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang sabdanya Nabi. Hadis yang ke-3654. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, diceritakan dari Abdullah bin Muhammad. Hadatsana Abu Amir, diceritakan dari Abu Amir. Hadatsana Fulaihun, diceritakan dari Fulaih, qala katanya. Hadatsani Salim Abu Nadhr, diceritakan dari Salim Abu Nadhr. An Busri bin Sa'id, dari Basar bin Sa'id. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Suatu hari pernah Rasulullah memberikan khutbah kepada jamaahnya atau kepada para sahabatnya. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih hambanya antara hamba yang memang di situ ditunjuk untuk kiprah mencari dunia atau orang yang mengikutiku, kata Rasul. Itu Allah pilih sendiri. Fakhtara dzalika al-'abdu ma indallah. Kemudian hamba-hamba itu yang bisa dekat denganku adalah hamba-hamba yang memang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya gini, kalau melihat dari konteks hadis ini, sebenarnya bukan berarti orang berdosa, orang bertaubat itu apa kata Allah, tidak begitu. Tetap ada upaya yang harus kita lakukan. Karena dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Tapi di situ tetap ada qudrah iradah. Maka kalau di dalam Al-Hikam itu dijelaskan ada sifat Allah yang dari sifat 20 itu yang dititipkan oleh Allah kepada manusia sebagai mirfaqatul basyariyah, termasuk iradah, sama-sama mempunyai kehendak di manusia itu. Nah, Allah itu akan mengikuti kehendaknya si hamba. Ketika si hamba ini ingin tetap melakukan dosa, ya dibiarkan sama Allah. Sampai kapan dia diberi kesempatan untuk dia sadar menjadi taubat. Tapi ketika dia ingin merubah dengan kehendaknya dan mengikuti ketetapan Allah, maka dia akan sampai kepada Allah. Nah, walaupun dalam hadis ini tetap kehendak kita itu ada ketentuan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Al-babur rabi fi kaifiyati khurujit taib anil madhalimil maliyah. Bab yang keempat oleh Imam Ghazali menjelaskan tentang metode atau cara orang yang bertobat ini agar supaya bisa keluar dari zalimnya harta, bagian daripada hubud dunia. Karena bab sebelumnya menjelaskan tentang dambut dunia, tercelanya orang yang mencintai dunia. Sebenarnya ini semuanya berkaitan kalau melihat dari tentang hakikat sholat, ya. I'lam anna man taba fi yadihi mukhtalitun fa alaihi wadhifatun fi tamyizil haram. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bertobat, gitu ya, kalau dia istilahnya masih mukhtalit, artinya tobatnya itu masih campur baur, kayak kita ini nih, tobatnya tobat
tobat sambal katanya ya, kata sambal. Ya maksiat jalan, istighfar jalan gitu kan. Maka ketika taubatnya kita ini mukhtalithah, fa alaihi wadhifatun fi tamyizil haram. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, kita harus mulai mencoba wara'ah, wirai dalam menjaga perkara-perkara haram, terutama yang kita makan, terutama yang kita perbuat. Banyak perkara itu bukan hanya sekedar makanan, menyakiti orang juga menjadi haram, membenci orang juga menjadi haram. Itu langkah pertama kalau memang taubat itu bisa diterima. Karena menurut Syekh Abu Bakar Sato di dalam kitab Kafatul Adqiyah itu, pintu pertama seseorang usul ketika dia proses suluk maka harus melakukan taubat dulu. Termasuk bagian-bagian kita melaksanakan sholat yang sesungguhnya, puasa yang sesungguhnya, zakat yang sesungguhnya, haji yang sesungguhnya, memang diawali proses riyadhahnya melalui taubatan nasuha. Wa ikhrajuhu wa wadhifatun ukhra fi musarrifil maghrib falyanzur fihima. Begitu juga kita harus bisa wadhifah, continue untuk membuang hal-hal yang haram itu. Selain kita wirai menjaga, sekaligus kita belajar proses untuk menjauhkan perkara-perkara yang haram yang akan kita ambil gitu. Terus an-nadhrul awal, kemudian dalam pandangan pertama Imam Ghazali mengatakan fi kaifiyatit tamyiz wal ikhraj, yaitu tentang cara membedakan atau cara mengeluarkan dari kezalimannya harta. I'lam anna kulla man taba wa fi yadihi ma huwa haramun ma'lumul ain fi ghasabin aw wadi'atin aw ghairi fa amruhu sahala fa alaihi tamyizul haram. Ketahuilah, setiap orang yang bertobat kemudian dia masih melakukan perkara-perkara yang haram seperti hanya gosok atau dan lain sebagainya, maka taubatnya itu menjadi sahlun di situ. Artinya masih percuma lah. Artinya tidak begitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dengan bil istighfar kita sama-sama mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dari yang dibacakan ayat tadi surat Al-An'am, kemudian hadis Nabi dan kitab Ihya Ulumuddin, sebenarnya ini adalah bagian-bagian daripada makna sholat. Karena sholat itu kalau ditinjau secara thariqah, selain kita melakukan takbir, salam, baca tahiyat, kemudian sholawat ya, secara amaliyahnya ini termasuk bagian daripada sholat. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbana qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan sholat atau praktiknya sholat atau duduknya sholat atau tidurnya sholat atau baliknya sholat atau sebuah hidup mati sholat. Apakah kalian siap sholat sebelum sholat tawajuh kepada zat Allah, siap cacian, ejekan, hinaan, fitnahan sampai itu diborong dengan sholat? Siapkah? Kenapa? Rasulullah pun berat amanah sholat. Sholat qul inna rahmatan la ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul inna rahmatan ya malaikat Jibril al-kafa ali inna la hadariya ma fi sholat. Sholat ngeri pahit bukan manis. Inna sholati, apa artinya inna sholati? Berapa huruf itu? Apakah kamu sudah tahu per hurufnya? Kepada orang udah disebut kafir. Hei kamu tidak sholat, hei kamu tidak ibadah, hei kamu nggak pernah ingat Allah. Lihat per hurufnya dulu. Gak semudah Rasulullah membuktikan sholat sampai Bilal pun menangis kepada zat Allah. Ahad wa maqul inna rahmatan
la yamafil Allah. Abu Bakar Siddiq, ma faqali inna rahmatan sholah ma fa'ali inna kalimafil Allah. Masqali inna rahmatan ya Ali, ma qali inna rahmatan sholat alayya mafil Allah wa ma qali inna rahmatan lil alamin. Berat kata Sayyidina Ali. Wa ma qali alayya inna rahmatan la ya Utsman, maaf wa qali inna rahmatan tahid wa ma qali alayya mafil Allah. Ketir nangis. Sholat syariat, sholat hakikat, marifat, hoas, fana, jabarkop sudah nyampai. Jangan sampai ngilo-ngilo jasad sendiri. Kenapa? Kamu lahir pun sudah disolati, sudah diadani, sudah dikomati, mati pun sama. Betul atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Ulama, kiai harus tanggung jawab dunia akhirat. Kenapa? Orang yang tidak sholat atau sholat belum tentu bacaannya deal. Pengen ketemu dengan Allah, tirakat dulu, tawajuh dulu. Ingat dari alif sampai ke amjad. Iya. Kenapa? Loh, di situ sudah dijelaskan oleh para nabi, para sahabat, para imam, terus sampai kepada wali-walinya Allah, terus sampai ke ulama, ke kiai, sampai kepada ustadz-ustadz atau gus-gus, semua yang ada di seluruh dunia. Apakah ini sholat ihdinas siratal mustaqim? Pikir dengan pikiran yang sehat, hati yang jernih, ruh yang lebih tumanina. Dia sudah menyakiti dalam hati nurani sampai keluar dari mulut. Apa enggak dituntut oleh Allah? Dituntut oleh Allah. Jangan pun harta, seorang ulama nyawa pun dikasihkan demi umat. Betul atau tidak? Itu disebutnya sholat. Seumpama ulama dihina, difitnah, di segala macam, Rasulullah pun gudangnya fitnah. Apa itu disebut sholat atau tidak? Ngangkatkan dua tangan ini kepada dari bawah ke atas. Allahu Akbar. 5 dijumlah jadi berapa? 10. Yang sholat ya kamu, ingatlah kepada kamu, wadahnya kamu. Siapa yang membikin kamu? Siapa yang membikin kamu? Kenapa diri kamu sudah ngilo-ngilo diri sendiri? Nggak dipikir. Seakan-akan fikihnya, tentang hukumnya bagus segala macam. Belum tentu. Bukan karena lillahi ta'ala, semua karena dunia. Betul atau tidak? Semua karena dunia. Kalau tidak ada dunia, hancur lebur kiamat ini. Yang benar pun bisa disalahkan, yang salah pun bisa dibenarkan. Betul atau tidak? Sholat yang mana yang mau dipakai? Tuntunan Rasulullah SAW. Apa kita dipikir? Mikir tapi dikir. Sudah diilo-ilo sama orang. Ya Allah, ya Karim, ya malaikat Jibril, ya malaikat maut, kumpulkan seluruh malaikat, cabut itu. Kenapa? Karena sudah menyakiti kekasih-kekasihnya Allah. Betul atau tidak? Karena apa? Taat dan taat. Saya ini semua terserah Allah. Ya itu harus ada jaminan. Kenapa jaminannya? Karena kita taat dan taat, ya tirakat, yang tawajuh kepada zat Allah. Jangan sampai memusuhi diri sendiri. Seakan-akan yang paling benar, silakan yang paling benar. Tapi ingat, ucap, badan, hati, ruh dipinta pertanggungjawaban oleh Allah.
Kenapa? Ya kita bertasbih kepada Allah, dzikir kepada Allah. Apakah itu sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Sholat, karena dzikir kepada Allah. Ulama-ulama sampai mengorbankan jiwa raga, sampai dihabisin segalanya pun. Fitnahan, ejekan, cacian, hinaan, dituntun oleh Rasulullah, malah ditonton oleh nafsu. Nafsunya siapa? Ya tanyakan nafsunya diri masing-masing. Sudah nyampe ke rumah mau tidur, baru ingat kesalahannya. Sudah milo-milo sesama manusia. Apakah itu disebut sholat? Di dunia ini bagaikan penjara. Betul atau tidak? Betul. Mau kemana kita masih di kolong langit? Nah sekarang mau dituntut, yang nuntut bukan manusia, Allah. Betul atau tidak? Betul. Allah yang menuntut. Sekarang dituntut oleh Mahkamah Agung, oleh tentang hukum paling ber4 tahun. Tapi kalau sudah mati, hukum Allah bukti dan nyata. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana kita ibadah, sholat, tapi tidak sadar sholatnya? Ini kita perlu. Sholat syariat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak gampang. Kadang-kadang kita sok ngilo-ngilo diri kita. Sudah sholat ingat dunia, ingat segala macam. Kita buka pondok seperti gini pun tertipu dan ditipu. Bukan kemewahan, tapi keyakinan kepada Allah dan kepada umatnya. Ini sangat penting sekali. Kita ngaji Quran, kitab tafsir semua hebat, tapi belum tentu isinya sholat nggak paham. Waduh, ketir. Nah, kita harus menyadari, bukakanlah hatinya. Kenapa di situ ada istighfar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Munajat kepada Allah. Apa sih isi di alam dunia? Hanya nasi sepiring sudah dimakan, dibuang, gitu aja. 24 jam. 24 jam oleh Allah dikasih waktu. Ya, dipakai tidur, dipakai kerja, dipakai ngobrol, dipakai wah segala macam. Ibadahnya kepada Allah kapan? Ternyata banyak yang kosong. Betul atau tidak? Betul. Nah kita itu harus tanggung jawab. Bukan kalian yang tanggung jawab, ya kiainya. Betul-betul mendoakan semua yang ada di dunia ini. Karena ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Jangan menyakiti. Kalau kita disakiti, ya semua orang menyakiti begini-begini, silakan. Ada penulis kok, pencatat. Siapa pencatat dan penulis? Kiri dan kanan itu malaikat perintah Allah. Nah sholat juga sama. Bacaan kadang-kadang nggak tamat. Sudah ya, siapa yang tanggung jawab? Jadi imam tuh berat. Imam masjid, imam sholat. Kenapa? Imam lagi yang sholat 5 orang atau 2 orang atau 10 orang, tanggung jawab enggak? Kita harus yakin kita ini bakal pulang ke rahmatullah, bakal pulang ke alam kubur, bakal pulang tadinya di dunia terus pulang meninggal dunia, keluar dari ibu ke dunia, pulang dari dunia pulang ke dunia juga. Kemana? Ya alam kubur. Di alam kubur ini kita ini ditanya, aduh ketir,
Oh ini dekengnya ini nggak ada Ustaz. Ini ahli itu ahli, nggak ada. Kalau sudah 2 meteran, kalau sudah ditanya oleh Dukar Nakib, maka inna rahmatan ruh masya'adi inna kalian mafil maut. Panas dingin. Kalau saya menjelaskan tentang alam kubur, kalian merinding, nangis. Kenapa begitu? Karena ini dari Allah. Doa untuk ngaji semua kita kembalikan kepada Allah. Dan kita mah nggak punya apa-apa. Seperti saya, wah pondoknya mewah. Ini hanya titipan, amanah titipan. Kalau titipan nggak jelas, amanah nggak jelas, tanggung resiko. Insya Allah, Allah tuh maha segala-galanya. Keyakinan, keinginan, kemauan kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah, saya yakin para jamaah, para santri-santri seluruh mudah-mudahan dapat rahmat dan hidayah barokah. Kita doakan orang tua, biarpun itu orang tua masih ada, sudah tidak ada, kakek nenek semua leluhur kita, sesepuh kita, doakan. Jangan ragu-ragu. Sholat itu tuh gak gampang. Kita pondok pesantren unik aja, fitnahnya setelebuk, apapun setelebuk. Padahal kita menolong malah dijerumuskan. Subhanallah. Saya takut? Tidak takut, karena saya punya Allah. Betul atau tidak? Kenapa punya Allah? Karena sifat saya ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal inna rahmatan ummati la kaliyama fil ma'allah wa misli inna kaliya ummati fa'alayama fil ma'allah. Apakah kamu sudah sadar antara dunia dengan akhirat? Di dunia makan aja nggak ingat orang. Apa nggak dituntut? Apa nggak dituntut? Dituntut oleh Allah. Rasulullah aja mau makan datang orang dikasihkan. Berat enggak? Kenapa? Makolina kasyadalia mafim Allah. Mencari ilmu itu nggak susah, nggak gampang, berat. Kita pengen ketemu Rasulullah aja mati geningnya setelebung. Ya Rasulullah, makolina kalian mafim ummati. Gak keluar. Ya Rasulullah, dikirullah akolina kalian masya'adali mafim Allah. Gak keluar. Ya Rasulullah, masliina kalimah dunia kalian mafim. Gak keluar. Ya Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan la sya'di inna rahmatan ummati la kaliya masyidi inna rahmatan ummati la kaliya inna rahmatan ummati ma kaliya mafil Allah. Kata Rasulullah, Mas adilnya datang kesini kamu pengen apa? Pengen apa kamu ketemu dengan saya? Hanya satu. Apa? Saya akan meneruskan perjuangannya tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap jadi tumbangnya? Siap, kata saya. Siap dicaci maki, jangan pun dicaci maki, dipenggal saya siap. Jangan pun dipenggal, diremehkan, dihancurkan semua, siap saya. Tapi saya minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ada orang yang menghina segala macam, tolong malaikat maut, malaikat Jibril, seluruh malaikat jaga. Maka inna kalimah firman Allah, ashbini inna kalimah firman Allah. Saya berani mengorbankan jiwa raga untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat atau tidak? 40 tahun saya musafir, bukan ecek-ecek.
nyeker, jalan kaki, difitnah, dihina, segala macam. Sudah wajar, sudah biasa saya. Kenapa sudah biasa? Karena sudah Allah dan Rasulnya sudah siap menjaminnya. Karena lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa para wali-walinya Allah siap segalanya? Nah sekarang kita pengikut Rasulullah, pengikut para alim ulama, pengikut wali-wali, mana buktikan sekarang kecintaan negara Indonesia, buktikan. Para pahlawan zaman dulu berani topati jiwa raga, kemana sekarang? Sadarlah sekarang, sadar semua. Ingat kepada Allah. Ingat negara kita ini negara Pancasila, negara merah putih, negara NKRI, persatuan dan kesatuan. Bersatulah, jangan bermusuh. Betul atau tidak? Tokoh-tokoh agama itu saudara kita karena ciptaan Tuhan. Betul atau tidak? Waduh, ketir. Makanya kita sadar sekarang. Buktikan sekarang. Kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada rakyat, kecintaan kepada umaroh, kecintaan kepada tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, semua buktikan. Karena sudah pendidikan nenek moyang kita zaman dulu. Proses dong, nggak gampang. Kita membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa huruf? Per hurufnya direcah. Tak, belum hurufnya, belum ininya, belum ininya. Dihitung. Tak. Apakah kamu sanggup puasanya di ininya? Merinding. Takut. Sinarnya Allah, sinarnya Muhammad. Nur Muhammad, nur Allah. Al-Quli inna sya'adaliyya mafil maut. Mau sholat pun sembunyi. Betul atau tidak? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai Gusti Allah dibujui. Rasulullah kayak bohongi, bukan nyinir, emang kenyataan. Adan. Nah yang adan seluruh dunia adan. Gara-gara siapa? Kalau bukan sejarahnya Bilal. Apa pernah semua seluruh dunia mendoakan Bilal? Mendoakan Bilal. Paling mendoakan Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar. Bilalnya mana? Rabbana qul inna sya'adali inna kaliyama fi Allah. Wa sya'adi inna sya'adali ma fi Allah. Sampai begitu Rasulullah meninggal, Bilal aliyina sya'adali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqalina sya'adali ma fi Allah. Al-haf 'alayya ma fi Allah. Meneteskan air mata. Apakah Rasulullah bisa menjamin diri kita? Apakah Rasulullah bisa menyatukan kita? Sampai begitu itu Bilal. Ketir atau tidak? Sampai disiksa itu Bilal, difitnah segala macam, sampai membacakan dzikir kepada Allah. Ahad, 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 ahad. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, kembali ke pangkuan yang ada tuntunan para alim ulama Nusantara atau Indonesia. Marilah jangan sampai membenci persatuan dan kesatuan. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Kita doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan pamotan, Majang Tengah, Ture, Dampit, Malang, Jawa Timur, Kum,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Karim, Mekah Madinah wa qul inna rahmatan seluruh dunia Rabbana la yamfil maut. Ya Allah ya Karim, ummati inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan barokah wa inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.